Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan ketua kelas siapkan kelasnya dulu. Bersedia, berdiri, memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisirni ilman warzuqna rahman. Amin. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Ahmad Al-Fareski. Hadir, Bu. Ahmad Wildan. Sakit. Ahmad Fadli. Ibu. Alif Ihwanul. Hadir, Bu. Aldi. Aldi ada? Ada. Alif Darmawan. Ada? Ana. Hadir, Bu. Anggi Mahesti. Ada. Arya Saputra. Asdar. Hadir, Bu. Dewi Ardila. Hadir, Bu. Elsa. Sakit. Fajar Alia. Fausia Islamia. Hadir, Bu. Bindi. Hadir, Bu. Isa Radiatul. Hadir, Bu. Jumri Yaldi. Hadir, Bu. Kasmawati. Hadir, Bu. Kiki. Hadir, Bu. Mawar Melati. Hadir, Ibu. Musdalifah. Sakit, Ibu. Sakit. Nadia Anita Putri. Hadir, Bu. Nur Faisa. Hadir, Bu. Nur Halisa. Hadir, Bu. Siti Umrayani. Hadir, Bu. Vika Andriani. Hadir, Bu. Nur Anissa. Hadir, Bu. Amnur Ramli. Hadir, Bu. Lailatul Jannah. Syakila. Hadir, Bu. Rani Maulana. Hadir, Bu. Oke, jadi ada beberapa temannya yang sakit dan ada juga beberapa temannya ya yang tidak hadir. Oke. Bagaimana lagi slogan kita? S9B Cerdas. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan memperlihatkan
suatu video motivasi terlebih dahulu. Sini di belakang. Besar layarnya ya. Ini. Why should they like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. I wish I was like him. I want to be 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 like him. Why should they like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing we can do. I want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be 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 like him. Hello, Dean. Are you ready to go now? Itu tadi video motivasi tentang anak-anak, dua orang anak. Kira-kira nilai apa yang bisa kalian ambil dari video yang ditampilkan tadi? Ada apa dengan video tadi? Menggambarkan tentang apa? Bersyukur. Tentang apa dulu? Tadi kalian lihat di video ada apa? Ada perbedaan. Perbedaannya bagaimana? Ada yang lumpuh dan ada yang apa? Sehat. Terus bagaimana keadaannya di antara anak kedua? Ini apa yang bisa kita ambil dari video yang Anda lihat semua? Ini apa? Siapa yang bisa? Ini apa? Anda nilai apa? Mulyaldi? Nilai yang dapat kita ambil ialah bahwasanya sesuatu yang baik untuk kita belum tentu baik untuk orang lain, sedangkan yang baik untuk orang lain belum tentu baik untuk kita. Bahwa apa yang dimiliki orang lain itu belum tentu baik untuk kita dan belum tentu
yang baik untuk kita itu belum baik juga untuk orang lain. Bahwa di dalam video yang Ananda lihat tadi itu ada suatu nilai kesyukuran, bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu harus kita syukuri. Paham sampai di sini? Ibu. Jadi sekarang kita akan masuk materi pelajaran, tapi sebelumnya siapa Ibu ingin mengulang kembali, mengingatkan kembali siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Nur Halisa. Materi sebelumnya yaitu diferensiasi sosial dengan stratifikasi. Diferensiasi sosial dan stratifikasi. Siapa lagi yang lain? Siapa yang masih ingat materi kita semester lalu? Karena kita sekarang sudah di semester 2 ya. Jadi siapa yang masih ingat lagi selain diferensiasi, atau siapa yang masih ingat pengertian diferensiasi? Siapa? Pengertian diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Siapa lagi? Juliali. Diferensiasi adalah suatu proses perolehan hak dan kewajiban dalam seseorang dalam masyarakat yang berbeda antara satu dengan yang lain secara horizontal. Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Siapa lagi? Kalau stratifikasi? Siapa lagi? Seluruh hari sesama Juliali terus. Siapa lagi? Siapa? Stratifikasi adalah pengelompokan masyarakat secara vertikal. Menentukan masyarakat secara vertikal. Jadi kalian harus ingat, Anda semua harus ingat bahwa diferensiasi itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal, sedangkan diferensiasi itu adalah pengelompokan, stratifikasi itu pengelompokan masyarakat secara vertikal. Apalagi di dalam diferensiasi ada berapa? Ada perbedaan apa? Ras, agama, kebudayaan, lingkungan, etnis. Ada 5 ya? Suku bangsa. Etnis itu sama suku bangsa. Oke, kita itu banyak sekali perbedaan, mulai dari perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Tapi bagaimana supaya perbedaan itu tidak sampai menuju ke arah konflik sosial? Sekarang materi kita itu adalah tentang konflik. Di sini dalam materi konflik ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Itu bahwa melalui kegiatan pembelajaran, melalui model pembelajaran basic learning, peserta didik mampu menganalisis pengertian konflik dan menganalisis faktor penyebab konflik melalui gambar dan artikel dengan menggunakan metode diskusi, sehingga peserta didik dapat berpikir kritis dan menumbuhkan sikap toleransi, kerjasama, dan religius. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang kita harus capai hari ini, yaitu pengertian konflik dan faktor penyebab terjadinya suatu konflik. Nih, kalau kita berbicara konflik, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda semua? Kalau kita berbicara konflik, Lain. orang yang berkelahi, apalagi orang yang berbunuh, iya, itu juga masuk konflik kan? Kalau orang saling membunuh itu kan masuk konflik juga ya? Atau bukan? Jadi yang ada dalam pikiran kita ketika itu berbicara tentang konflik, oh konflik itu pasti itu orang yang bertengkar kok, pasti ini berkelahi secara fisik, ya kan? Oh ini pasti orang baku hantam, apakah menggunakan alat ataupun tidak menggunakan suatu alat. Belajar tentang konflik itu sebenarnya sangat penting karena dengan konflik itu kalian bisa mengetahui tentang bagaimana supaya orang tahu bagaimana perasaan kita. Kalau kita pendam terus, orang kan tidak tahu apa yang kita mau, apa yang kita inginkan.
Kita boleh belajar tentang konflik, tapi jangan sampai setelah belajar materi ini sampai tentang konflik kalian berkonflik juga sama temannya. Jangan ya? Ibu. Sekarang kalian perhatikan gambar di atas. Nih, ada 3 bentuk gambar. Kira-kira gambar pertama itu menggambarkan tentang apa? Hah? Perselisihan antara apa? Ada orang yang berselisih dalam diskusi kayaknya ini ya. Ibu. Dalam berdiskusi. Gambar kedua. Ada apa itu? Gambar kedua. Perang. Tentang apa gambar kedua? Orang yang sedang berperang. Nah, gambar ketiga. Tawuran. Tawuran pelajar. Ibu. Bisa tawuran dari gambarnya, bisa juga demo. Jadi ada gambar pertama itu orang yang sedang berdiskusi perbedaan pendapat. Orang yang gambar kedua itu adalah orang yang lagi berperang, dan yang gambar ketiga itu adalah orang yang lagi demo. Terus, apakah kalian ini pernah berkonflik? Hah? Tidak pernah kita konflik. Pernah. Dengan siapa kalian berkonflik? Dengan teman. Hanya dengan teman, tidak ada lagi selain teman. Pacar. Pacar, teman, pacar, siapa lagi? Gebetan. Dengan siapa lagi? Orang tua juga. Orang tua juga itu kan sering kalian kita berkonflik dengan orang tua ya. Ketika keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua, terkadang kita marah. Ya kan? Selain orang tua, siapa lagi? Tetangga. Tetangga Asdar. Hah? Kenapa Asdar? Gosip. Kira-kira kalian berkonflik dengan saudara, dengan pacar, dengan gebetan, dengan teman, dengan orang tua, apa yang menyebabkan kalian melakukan konflik tersebut? Adanya perbedaan pendapat. Apalagi? Selain perbedaan pendapat, apalagi kira-kira? Hah? Misalnya, kalian sama saudara berkonflik. Apa yang menyebabkan kalian dengan saudara kalian itu berkonflik? Kira-kira apa? Hah? Apa yang menyebabkan kalian berkonflik dengan saudara? Pilih kasih. Iri. Pilih kasih bagaimana? Iri. Ada rasa iri ya? Ibu. Kadang itu ada rasa iri, cuma saudara saya yang ini. Masa saya tidak boleh pergi-pergi? Kalau bermalam, masa saudara itu? Masa cuma kakak atau adik saya yang dibelikan baju? Ya kan? Ibu. Konflik dengan teman, apa yang menyebabkan kalian konflik dengan teman? Kenapa? Saling mengejek. Hah? Mengejek kekurangan. Mengejek kekurangan. Di sini berarti ada bullying ya? Ibu. Saling mengejek kekurangan, apalagi adanya perbedaan pendapat dengan temannya kan juga. Ini. Terus dengan pacar, kalian berkonflik dengan pacar kenapa? Kalau pacar kan Terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan bisa menyebabkan konflik ya. Jangankan pacar, rumah tangga saja orang yang menikah itu terkadang berkonflik karena adanya suatu perselingkuhan. Itu konflik. Konflik itu nanda semua dapat terjadi kapan saja dan di mana saja kita berada ya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya suatu konflik sosial. Pasti pernah yang mengalami suatu konflik baik besar maupun itu kecil. Ya? Paham? Nah, sekarang pengertian konflik. Tadi sudah ada beberapa gambaran tentang konflik. pertentangan. Konflik itu pertentangan. Siapa lagi?
Jumriyali, Konflik itu perselisihan. konflik perselisihan. Siapa lagi? Nur Halisa, Konflik adalah pertikaian. konflik itu pertikaian. Siapa lagi? Kasma, siapa lagi? Pengertian konflik, konflik tadi sudah ada. Pertikaian, pertentangan, apa lagi? Perselisihan, percekcokan, apalagi berkelahi, orang yang sedang bertengkar. Itu semua adalah bentuk dari suatu konflik, bagian dari konflik. Jadi bisa itu konflik karena berkelahi, karena bertengkar, berselisih paham, berbeda pendapat, bertentangan. Itu semua termasuk dalam pengertian konflik. Sekarang pengertian konflik menurut para ahli. Pengertian konflik menurut beberapa ahli. Ada menurut Surjono Sukanto, ada menurut Gilinda Giling, dan ada menurut Max Weber. Yang nomor pertama itu adalah Surjono Sukanto, yang kedua itu adalah Max Weber, yang ketiga itu adalah Giling dan Giling. Siapa yang bisa membacakan Nurhanisa pengertian ini di atas menurut Surjono Sukanto? Nurhanisa, pengertian konflik menurut Surjono Sukanto apa? Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Jadi menurut Surjono Sukanto, konflik suatu proses individu atau kelompok manusia berusaha lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Menurut Max Weber, Vika, Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. konflik perjuangan untuk memperoleh nilai status dan kekuasaan di mana mereka tidak hanya memperoleh keuntungan tapi juga untuk menundukkan saingannya. Terus Khalid Ibnul Aswar menurut Giling dan Giling. Konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Jadi itu pengertian konflik menurut beberapa ahli. Siapa yang bisa menyimpulkan pengertian konflik? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan pengertian konflik sosial? Ada? Pengertian konflik sosial. Siapa yang bisa? Ada? Saya Bu. Siapa? Nur Halisa. Konflik sosial adalah perpecahan atau pertentangan yang terjadi antara kedua belah pihak. Yang terjadi antara dua belah pihak. Ada lagi? Siapa lagi? Jumriyaldi. Konflik adalah perselisihan antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat. Perselisihan antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat. Bagus. Tepuk tangan untuk semua dulu. Ternyata semua Anda pintar. Sudah bisa mengartikan pengertian suatu konflik. Jadi bisa juga diartikan bahwa konflik itu adalah proses sosial antara dua orang atau lebih yang saling bertentangan dengan cara berusaha menyingkirkan pihak lain. Ya. Jadi konflik itu Anda semua tidak harus selalu dengan menggunakan fisik ya. Iya, Bu.
Jadi tidak harus dengan menggunakan kekerasan, baru bisa kita katakan satu konflik. Konflik itu dikatakan satu konflik, tidak harus bilang harus membunuh menggunakan badik seperti yang terjadi di daerah kita. Itu banyak sekali terjadi pembunuhan, konflik karena adanya suatu perbedaan. Jadi konflik itu bisa tidak menggunakan fisik, hanya dengan kata-kata. Misalnya itu kan kata-kata juga bisa menyebabkan konflik, orang cepat akan tersinggung. Paham ya? Iya, Bu. Selain pengertian konflik, di sini ada pandangan konflik menurut Robin. Ada pandangan tradisional, ada pandangan interaksionis, dan ada pandangan hubungan manusia. Pandangan tradisional mengatakan bahwa konflik merupakan hal yang buruk, bersifat negatif, merugikan, dan kita harus hindari. Terus pandangan interaksionis, konflik itu perlu dipertahankan untuk menumbuhkan sikap kritis, kreatif, dan semangat dalam sebuah kelompok atau organisasi. Nah, pandangan hubungan manusia, bahwa konflik dianggap sebagai suatu peristiwa yang wajar terjadi karena semua organisasi, semua orang itu pasti akan mengalami konflik. Jadi mereka mengatakan bahwa itu wajar, konflik itu wajar karena setiap kelompok itu pasti mengalami suatu konflik. Tidak ada kelompok yang atau organisasi yang tidak berkonflik. Paham sampai di sini ya? Iya, Bu. Kalau ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Sudah dimengerti? Terus faktor penyebab konflik itu ada 4. Itu ada perbedaan antara hidup, perbedaan kekayaan, perbedaan kepentingan, dan masalah sosial. Dari faktor penyebab konflik inilah sebentar Ananda akan melakukan suatu diskusi kelompok tentang Ibu akan bagikan suatu artikel. Kalian scan barcode-nya. Kalian akan analisis dia masuk dalam faktor penyebab konflik yang mana. Tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian dulu menjadi suatu 4 kelompok. Ini kelompoknya kalian yang mau bagi sendiri atau Ibu yang akan bagi? Sendiri, Bu. Ibu sendiri? Iya, Bu. Kalau itu Ibu akan bagi berdasarkan acak di absen. Ada 4 kelompok. Sebentar. Ini oke, kelompok 1 dengarkan. Kelompok 1 itu adalah kelompok dari Surjono Sukanto. Jadi ingat ya, kelompok 1 itu kelompok Surjono Sukanto. Ada Ahmad Alfareski, Alif Ikhwanul, Ana, Arvitor, Asdar, Dewi Ardila, Indi, Siti Umrayani. Kelompok 2 itu kelompok Max Weber. Ada Ahmad Wildan, Andi Richarski, Andi Yusuf Mahabharata, Fauzi Islami, Jumriyadi, Kasmawati, Nadia, dengan Mawar Melati. Kelompok ketiga ada Ahmad Fadli, itu kelompok Giling dan Giling. Ada Ahmad Fadli, Arfan, Arham, Arya Saputra, Fajar Alia, Isa Radiatul, Kiki Nur Halisa. Kelompok 4 kelompoknya Karl Marx. Itu ada Aldi, Alif Darmawan,
Anggi Mahesti, Ariel Anwar, Elsa, Fajar Maulana, Musdalifah, Nur Faisa. Itu. Oke, sekarang kalian bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Sudah jelas? Ini ada 4 kelompok ya. Kelompok Sujono Sukanto, kelompok dan kiri, kelompok Max Weber, ada kelompok Max. Silahkan ke tadi kelompoknya masing-masing. Itu sebentar. Bagi ke kelompok. Oke, sudah ke kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Di sini supaya kita tahu yang mana kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ini ada masing-masing nama kelompoknya. Mana dari kelompok 1 Sujono Sukanto? Ini kelompok Sujono Sukanto. Weber ya? Kelompok Max Weber. Ini kelompok 3 Gilin dan Gilin. Kelompok 4 itu ada kelompok dari Karl Marx. Ini ingat nama kelompoknya masing-masing. Ada kelompok Sujono Sukanto, ada kelompok Max Weber, ada kelompok Gilin dan Gilin, dan ada kelompok masih Ananda. Di sini Ananda itu masing-masing memiliki kode barcode. Ini sebentar kalian akan scan kode barcode yang ada di kertas ini, di RKPD ini. Terus tulis nama anggota kelompoknya. Di sini kalian akan menulis dari hasil diskusi Ananda semua ya? Iya, Bu. Paham ya? Iya, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan masing-masing kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok Karmas, itu kelompok 4 ya? Kelompok 4. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 2. Masing-masing Ananda diskusikan kelompoknya. Ibu akan beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ananda semua, kalian bisa buka buku paketnya, cari literatur di buku paket, dan cari literatur di Google. Kalian bisa buka Google ya, untuk mencari literatur terkait dengan LKPD, tugas dari LKPD yang Ibu berikan. Silakan kalian diskusikan. Tanyakan kepada apabila ada yang tidak kalian ketahui. Sebentar kalian naik persentase. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan berdiskusi terkait LKPD yang Ibu berikan. Jangan lupa tulis nama anggota kelompok.
dapatkan. Terus ya, terus deskripsi konflik. Deskripsi konflik artinya di sini kalian ceritakan gambaran konflik dari artikel yang ada, identifikasi sebab terjadinya konflik. Ini kan tadi ada 4 konflik yang ibu tadi sebutkan tadi toh. Ada karena adanya perbedaan individu. Itu ada perbedaan karena adanya perbedaan kepentingan, adanya perbedaan kebudayaan, dan adanya perubahan sosial. Dia termasuk, artikel itu termasuk dalam perbedaan apa penyebab Google. Masing-masing usahakan, masing-masing kelompok itu artikel itu. Ya, sesuai dengan itu. Yang lain, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Dipahami? Tidak. Kelompok 1. Bagaimana? Tidak ada masalah? Kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 4 ya? Kelompok 4, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada masalah juga ya? Bagaimana? Sudah semua? Iya, Bu. Kelompok 1 sudah? Ibu. Kelompok 2? Iya, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Iya, Bu. Sudah semua? Berarti sekarang kelompok 1 yang akan maju dulu ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. Ya, seperti diskusi biasa, ada moderatornya. Ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Berjuang Sekanto. Nama anggota kelompok kami yang pertama Alif Ikhwanul, Ana, Asdar, Dewi Ardila, Indi, dan Siti Umrayani. Di sini kita mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi antara nelayan Bulukumba dan nelayan Bantaeng di jalanan provinsi di Bolkadet. Alamat sumber Aholin tribunbantaeng.com. Waktu terjadinya peristiwa tersebut 20 Agustus 2022. Adapun deskripsi konfliknya, nelayan Kabupaten Bantaeng memblokade jalanan provinsi di daerah Lamalaka, akibatnya arus lalu lintas tersendat. Yang memicu aksi tersebut memancing kemarahan nelayan Bantaeng. Akibat hal tersebut, mereka meminta ganti rugi sebesar 200 juta. Karena 2 kapal nelayan mengalami kerusakan parah, mereka juga menuntut proses hukum atas kejadian tersebut tetap berjalan. Hasil identifikasi sebab-sebab atau latar belakang terjadinya konflik sosial, yaitu faktor penyebab konfliknya adalah adanya perbedaan kepentingan terutama dalam masalah ekonomi. Ya, hanya itu dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Coba Anda berikan contoh konflik yang disebabkan karena perbedaan kepentingan. Begini, bertanya semua dulu atau Anda semua dijawab? Bertanya semua dulu. Iya, Bu. Dan nanti sebentar dirampungkan jawabannya. Iya, Bu. Oke. Silakan kembali ke moderator.
Ya, apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Tadi kelompok berapa kelompok sih? Nah, dipersilakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jufrialdi dari kelompok 2 Max Weber. Pertanyaan saya, mengapa Anda katakan bahwa konflik antara nelayan Bulukumba dan nelayan Bantaeng itu disebabkan oleh perbedaan kepentingan? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Karl Marx. Apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik antara nelayan Bulukumba dan nelayan Bantaeng? Baiklah. Mana kelompok 1? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya adalah kepentingan politik. Misalnya pada pemilihan kepala desa baru-baru ini terjadi konflik antara calon kepala desa yang satu dengan yang lainnya yang tidak mau menerima kekalahan. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah sudah kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima jawaban dari kelompok 1. Jawaban. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena perbedaan kepentingan mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk memperebutkan kesempatan dan sarana. Bagaimana dengan kelompok 2? Apakah sudah kuat dengan jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pemerintah Bulukumba memberikan ganti rugi kepada nelayan Bantaeng sehingga mereka sekarang berdamai. Bagaimana dengan kelompok 4? Apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menerima jawaban dari kelompok 1.
Baiklah, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa lagi yang mau naik selain kelompok 1? Siapa yang mau naik fakultas duluan? Kelompok 3? Ya, Bu. Ya, silakan. Dari kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadisa selaku moderator dari kelompok 3. Anggota dari kelompok 3 yaitu Nur Anissa, Issa Radiatul Arabia, Kiki Sabriani, dan Ahmad Fadli. Baik, saya akan mempersilahkan kepada Ahmad Fadli untuk membacakan identifikasi sebab terjadinya konflik sosial. Dipersilahkan dengan hormat. Satu, identifikasi sebab terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel, konflik politik Aceh karena persaingan tidak sehat. Alamat sumber Tony Republik.com. Waktu terjadinya peristiwa tahun 2014 tidak konflik politik di Aceh sering terjadi disebabkan karena adanya persaingan yang tidak sehat antara partai lokal, partai Aceh Nasional, dan partai Aceh Tero, dan intimidasi kekerasan sehingga terjadi penembakan. 2. Hasil dokumentasi sebab atau latar belakang terjadinya konflik sosial terjadinya karena adanya perbedaan kepentingan di mana terjadinya persaingan politik. Jadi kelompok 2 itu tadi adanya persaingan politik. Apa tadi? Aceh ya? Ya, Bu. Silakan. Baik, saya persilahkan kepada setiap perwakilan kelompok untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Silakan bertanya sama temannya yang persentase. Berarti ada kelompok 1, 2, dan 4 ya yang bertanya kepada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Kira-kira bagaimana cara mengatasi upaya persaingan politik tidak terjadi, terutama pada saat pemilihan umum? Sekian dan terima kasih. Berapa lagi? Menurut Anda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan pada Freddy
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan perbedaan kepentingan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Berikan contoh perbedaan kepentingan. Sudah semua bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada dasarnya setiap individu kelompok memiliki kepentingan berbeda terhadap sesuai. Jika kepentingan ini dibentuk, maka yang terjadi adalah pertarungan untuk menentukan kepentingan yang dimainkan. Bagaimana dengan jawaban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima jawaban dari kelompok 3. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Perbedaan ekonomi, perbedaan politik, dan perbedaan sosial. Bagaimana dengan jawaban saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Atfareski dari kelompok 4 yang beranggota Nur Faisah, Anur Ramli, Nailatul Jannah, Vika Andriani. Identifikasi terjadi konflik sosial. Judul artikel: Jika konflik sosial pasca kenaikan harga BBM. Alamat sumber link Pajatan Kelonjoran. Waktu terjadi peristiwa tanggal 8 bulan 9 2022. Deskripsi konflik: setelah terjadinya kenaikan harga BBM, pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik di masyarakat. Hasil identifikasi sebab-sebab atau latar belakang terjadinya konflik sosial. Konflik terjadi karena adanya faktor perubahan sosial. Karena dari artikel di atas, kenaikan harga BBM yang akan disalurkan yang tidak sesuai akan menimbulkan kecemburuan sosial. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Love you too. Kelompok lain, ada yang mau bertanya kepada kelompok 4? Silakan bertanya. Saya. Harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Sekian dan terima kasih. Kelompok berapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu apa dampak dari kenaikan BBM bagi masyarakat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara mengatasi kenaikan harga BBM? Dengan mengurangi pengeluaran konsumtif, dengan melatih diri membiasakan budaya hemat, mengurangi kebiasaan keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, naik sepeda. Sekian dan terima kasih. Baiklah, kami menerima jawaban yang Anda berikan. Naik sepeda kalau jauh, bagaimana mau naik sepeda kalau jauh? Iya. Olahraga, Bu. Olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa dampak dari kenaikan BBM bagi masyarakat? 1. Biaya hidup mahal. 2. Daya beli menurun. 3. Pendapat berkurang. 4. Meningkatnya pengangguran. Baik, saya menerima jawaban Anda dengan baik. Ada lagi pertanyaan? Kelompok 3. Sudah ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Ada lagi pertanyaan untuk kelompok berapa? Kelompok 4? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Berarti kelompok 4 sudah mantap ya? Iya, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua kelompok? Oh, kelompok 2 belum, silakan kelompok 2. Kelompok terakhir ya. Silakan Anda dari kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmatnya lah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Jumrialdi dari kelompok 2 Max Weber. Maksud dan tujuan saya berdiri di depan teman-teman sekalian yakni ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang beranggotakan Mawar Malati, Nadia Arnita Putri, Fausia Islamia Kasmawati, dan saya sendiri Jumrialdi. Baik, saya persilahkan untuk teman saya membacakan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Identifikasi sebab terjadinya konflik sosial. Artikel konflik rumah tangga Ferdi Sambo. Halaman sumber atau link Tribun Medan. Waktu terjadinya peristiwa 7 Juli 2022. Deskripsi konflik. Tanggal 6 merayakan ulang tahun pernikahan bersama istri dan ajudan termasuk Brigadir Joshua. Permasalahan yang pertama memicu konflik itu istri
Ferdi Sambo merasa dilecehkan. Menurut pendapat lain, konflik terjadi karena adanya bocoran rahasia. 1. Identifikasi sebab terjadinya konflik sosial. Judul artikel: Konflik rumah tangga Ferdi Sambo. Alamat sumber atau link: Tribun Medan. Waktu terjadinya peristiwa 7 Juli 2022. Deskripsi konflik: tanggal 6 merayakan ulang tahun pernikahan bersama istri dan ajudan termasuk Brigadir Joshua. Permasalahan yang pertama memicu konflik itu istri Ferdi Sambo merasa dilecehkan. Menurut pendapat lain, konflik terjadi karena adanya bocoran rahasia. 2. Hasil identifikasi sebab atau latar belakang terjadinya konflik sosial. Adanya perbedaan antar individu di mana Ferdi Sambo merasa Brigadir Joshua membocor rahasianya. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh teman saya, ini Nadia Arnita Putri. Saya persilahkan bagi kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Persilakan untuk kelompok 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan pada Ferdi Sambo itu sudah sesuai atau belum? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satu penyebab Brigadir Joshua dibunuh karena dia tahu tentang rahasia Ferdi Sambo. Pertanyaan saya, kira-kira rahasia apa yang dimiliki oleh Sambo hingga dia tega membunuh orang? Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu menurut Anda apakah hukuman yang diberikan pada Ferdi Sambo itu sudah sesuai atau belum? Menurut pendapat saya, hukuman yang diberikan pada Ferdi Sambo itu belum sesuai, yang sudah menghilangkan nyawa seseorang. Harusnya dia diberi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat kami, hukuman yang diberikan pada Ferdi Sambo itu belum sesuai, yang sudah menghilangkan nyawa seseorang. Harusnya dia diberi hukuman yang setimpal, yaitu hukuman mati. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu menurut berita yang beredar selama ini, salah satu rahasianya adalah karena Sambo diduga memiliki judi online. Sekian dan terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Maka kelompok 1 puas. Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Berarti kelompok 2 sudah oke ya? Iya, Bu. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Jadi itulah tadi hasil diskusi dari Ananda semua terkait dari beberapa artikel yang Ananda sudah analisis. Di sini dari artikel yang sudah kalian analisis ada 4 faktor yang ada dalam artikel kalian. Yang pertama itu perbedaan antar individu. Di sini faktor penyebab konflik antar individu itu adanya perbedaan kepemilikan antara satu dengan lainnya, misalnya konflik antara saudara. Terus perbedaan kebudayaan, semua orang itu memiliki kebudayaan berbeda-beda sehingga itu juga bisa menyebabkan terjadinya suatu konflik sosial. Terus yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan di sini karena semua orang itu memiliki kepentingan yang berbeda. Kalau terjadi benturan kepentingan, maka akan terjadi suatu kekacauan atau kericuhan di dalam masyarakat. Misalnya tadi ada perbedaan kepentingan dalam politik ya, di mana di situ ada persaingan politik. Terus yang terakhir itu perubahan sosial yang terlalu cepat juga itu menyebabkan terjadinya suatu konflik sosial dalam masyarakat. Misalnya tadi ada harga BBM yang naik meningkat, itu akan menimbulkan konflik, banyak terjadinya suatu demonstrasi, banyak sekali pengangguran, harga-harga mahal tuh. Untuk selanjutnya, jadi pengertian konflik juga tadi kalian sudah pahami tentang pengertian konflik, bahwa konflik itu suatu proses sosial terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan dan percekcokan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk evaluasi, Ibu sudah kirimkan Google Form di grup WA masing-masing Ananda semua. Itu kalian jawab soal evaluasinya, buka Google Form-nya. Di situ ada soal pilihan ganda sebanyak 10 nomor. Kalian kerjakan di rumah. Itu soal evaluasinya diselesaikan saja di rumah. Berhubung juga waktu kita tinggal sedikit, jadi tugas kalian cukup kerjakan di rumah. Terus untuk pertemuan kita selanjutnya, besok itu kita akan belajar tentang bentuk-bentuk dari konflik sosial. Paham? Jadi Anda semua silahkan baca buku tentang bentuk-bentuk konflik sosial, baca buku paket-paketnya, dan bisa juga kalian belajar di Google, buka-buka materi tentang bentuk-bentuk dari suatu konflik sosial. Ya? Sekarang ketua kelas silahkan siapkan kelasnya. Bersedia, berdiri. Memberi salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Membaca doa sesudah belajar secara bersama-sama. Bismillah.